Halo kakak Fida. Hai Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Kak, aku bikin judul dulu ya. Oke, salam kenal BTW kita belum pernah kenalan. Dulu ya. Ada Kaden Boy, hai. Oke. Halo Kak, salam kenal. Selamat sore Kak Afia Atalia. Sore Kak Wisnu. Kak, aku mau banyak ngobrol-ngobrol nih seputar kakak sendiri, karya-karya kakak maupun seputar dampak permusikan terhadap dampak pandemi terhadap dunia permusikan sendiri nih Kak. Kalau menurut kakak nanti. Sure. Ya, ya, Nah, kakak tuh ngomong-ngomong nih, yang aku tahu ya, kakak kan penyanyi solo ya kak ya. betul. Nah, kakak kalau boleh tahu asal mana sih kak? Aku tuh emang dari kecil di Jakarta sih, tapi orang tuaku Hmm, orang Padang dan Jawa, campuran Padang Jawa. gitu gitu. Oh ya kak, kakak berkarir di dunia musik Indonesia itu sejak kapan kak? Kalau boleh tahu. Kalau beneran punya single yang serius banget tuh tahun lalu sih. Dari April berarti, April tahun lalu. Aku ngeluarin single pertamaku judulnya Bulan. Oke. Kan udah banyak banget nih ya yang aku paling banyak dengerin nih lagu-lagu kakak nih kan. Ada Sempat, ada Terbangun, ada 911, ada Never Surrender, ada Bulan, ada Be With You, ada Sway juga, ya enggak sih? Iya, banyak. Itu Banyak banyakan banget yang gitu. collab-collab gitu sih. Jadi bukan project sendirian aku gitu. Itu banyakan collab sama produser, sama rapper. Jadi biasanya berdua-berdua gitu. Oh gitu. Kakak, aku mau nanya nih, ada nggak sih niatan untuk kolaborasi dengan musisi tanah air dan kira-kira siapa yang pengen banget Kak Avia ajak kolaborasi gitu, musisi Indonesia? Mau banget sih ya Allah. Kalau misalnya bisa nih ya, kalau bisa aku pengen banget collab sama Teddy Aditya sama Kunto Aji. Karena mereka berdua tuh suaranya kayak merasuk banget gitu ke kupingku kalau misalnya dengerin mereka nyanyi. Aku pengen banget sih bisa duet sama mereka. Suatu saat ya Allah, amin. Tapi aku sempat kaget sih Kak pas tahu kakak sendiri maupun lagu-lagu kakak kok kayak khas gitu loh. Suaranya tuh kayak khas gitu loh. Makasih loh. Bunyi kan Bener. berarti. Halo, jelas nggak Kak? Jelas, jelas, jelas. Apanya nih yang Oke. khas? Eh, suaranya. Jadi kayak kalau didengar-dengar macamnya kayak Feby Putri. Oh, masa sih? Wow. Aku suka suara dia. Yang ini halu. Iya, yang halo. Oh, iya, iya, iya. Wow. Thanks. Oke, ngomong-ngomong nih Kak. Ngomong-ngomong seputar karya kakak yang berjudul Sempat. Mm-mm. Ada bait lirik yang be- tentang ini nih Kak, tentang pernah disia-siakan. Apakah seorang Kak Afia Atalia ini pernah disia-siakan oleh laki-laki? Enggak kok, enggak. Gitu. Jangan gitu dong. Enggak, jadi tuh bukan aku aja yang disia-siakan. Maksudnya tuh lebih ke kayak semua yang dulu ku percaya, semua yang dulu ku impikan tuh ternyata sia-sia gitu. Kayak, udah usaha, tapi ending-endingnya nggak jadi juga gitu. Kayak, ya sia-sia gitu. Oh, oke. Bentar ya Kak. Soalnya putus patah-patah nih Kak.
udah jelas belum Kak? Yes, aman. Oke. Nah, makanya aku jadi pertanyaan juga ya tadi kan, makanya pernah disia-siakan. Berarti aku kira tuh itu kisah seorang Kak Afia sendiri gitu. Tapi emang nulisnya berdasarkan kisah personal sih, tapi bukan berarti aku disia-siain gitu, nggak kok. Nggak sepahit itu. Oh. Nauzubillah min dzalik. Jangan-jangan. Nah, ngomong-ngomong Kakak tuh yang aku tahu Kakak lulusan UI ya Kak ya? Betul, aku anak psikologi UI. Waduh. Berarti kalau misalnya seseorang yang cowok gitu yang niat jahat atau ngebohongin bisa ketahuan dong ya? Tapi sayangnya enggak ya. Berarti aku kurang mengaplikasikan ilmuku ya, gimana nih? Nggak bisa aku loh, nggak bisa tahu loh. Bener-bener kayak emang manusia pada dasarnya dinamis aja gitu ya kepribadiannya, jadi bisa berubah-berubah. Aku nggak bisa sih nggak prediksi tingkah laku orang gitu. Oh ya, tadi aku mau aku tanyakan, Kakak mulai berkarir itu sejak kapan Kak? Di dunia Sama lu. musik? Tapi aku sebenarnya mulai nyanyi tuh dari kelas 6 SD sih. Berarti udah dari tahun 2006-an gitu belajarnya. Terus tahun Hmm. lalu baru deh bikin yang rilis tulisan sendiri gitu. Lagu hasil tulisanku. Wow. Wow, kelas 6 SD saya masih main gundu Kakak. Saya juga sambil main gundu sambil Kak, kami. Oh gitu, oke sambil nyanyi sambil main gundu sambil nyanyi, oke. multitasking. Nah, ada nggak sih Kak kesulitan sendiri dalam proses proses rekaman atau proses pembuatan lagu Sempat? Oh iya banget sih, karena si lagu ini idenya muncul setelah udah mulai pandemi ini mulai heboh kan. Jadi aku udah nggak dapet tuh waktu itu studio. Jadi aku kan mikir tuh pengennya pakai grand piano gitu kan, grand piano terus aku Hmm. rekaman terus kayak mungkin bisa live gitu loh. Jadi sambil dimainin pianonya tuh langsung sambil nyanyi gitu. Tapi karena si studio yang ku targetin untuk jadiin tempat rekaman itu tutup karena corona, jadi wah nggak bisa ya gitu kan. Terus mau ketemu temenku untuk workshop aja juga kayak wah nggak bisa ya gitu kan, serba takut-takut gitu. Aku mau rekaman di luar sendiri vokalnya tok pun cukup takut gitu kan, takut ini mic-nya bekas siapa aku nggak tahu segala macam. Jadi kayak semuanya benar-benar dari rumah, semuanya nggak pernah ketemuan. Maksudnya semua orang yang terlibat dalam produksi ini tuh nggak pernah ketemuan sama sekali selama proses produksinya. Jadi itu challenging banget sih, kayak wah ini bagus nggak ya hasilnya gitu, takut. Tapi ya alhamdulillah puas-puas aja sih ending-endingnya, alhamdulillah. Oh ya, buat teman-teman juga bisa nanya-nanya nih ke Kak Afia lewat kolom komentar kita. Jadi bisa nanya-nanya maupun request lagu juga ke Kak Afia. Mungkin ada yang ditanyakan gitu kan seputar Kak Afia sendiri gitu. Ini soalnya patah-patah Kak di tempat aku Oh dari iya, live kakaknya. oh no, Coba aku invite ulang dulu ya Kakak ya. baik, oke. Bentar ya, kita coba invite ulang dulu Kak Afianya. Semoga hari ini kita nggak terkendala ya. Kok udah ada? Halo Kak Afia. Halo Kak. Ya, kok malah nggak bisa. Hai, Akhirnya jelas. aman? Aman, aman, aman. Nah, kalau kakak sendiri sekarang umur berapa sih kak? Kalau boleh tahu kak? Tahun ini 25. Wow. Udah Oke, masuk oke. Berarti udah quarter life matang ya, crisis. udah matang ya. Apa? Udah matang ya umurnya berarti ya. Matang. Tinggal tinggal tunggu ada yang menghalalkan berarti ya kak. Oh wow, amin banget.
Tolonglah, tolonglah datangkan. Datangkanlah jodoh. Iya, iya. Amin. Nah, aku kan setiap malam ini kan eh sebulan ini ya, aku semenjak aku tuh tahu Kak Afia itu dari salah satu media, Kak. Oke. Media temanku yang mensupport acara ini namanya eventku.com. Nah, beberapa bulan ini ya aku jadi sering nih setiap malam dengerin lagu Katalia yang sempat sebelum tidur. Jadi lalebay ya. Bener 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 sebelum sebelum tidur jadi Kak. Jadi kayak peneman tidur gitu. Betul, betul. Tapi emang kayaknya emang cocoknya pas malam-malam gitu kan, pas sunyi-sunyi gitu terus kayak untuk apa? Ya udah. Terima kasih ya udah denger. Gokil. Nah, Kakak ada nggak sih tersendiri ekspektasi Kakak bahwa lagu Kakak tuh bakal serame itu sebanyak itu yang denger di Spotify, Kak? Oh, enggak sih, aku tuh awalnya emang bertujuannya ya ngeluarin lagu ini tuh cuma untuk diriku sendiri biar healing aja gitu kan lagi sedih gitu kan, aduh sedih Hmm. ngapain ya biar nggak sedih lagi bikin lagu terus diproduksi serius gitu terus dirilis gitu, jadi aku kayak nggak expect orang-orang denger juga karena yang penting aku ngeluarin, yang penting aku curhat dulu deh gitu, yang penting aku lega dulu deh gitu, kalau misalnya emang toh ada yang bisa relate sama lagunya alhamdulillah, ada yang dengerin alhamdulillah gitu kan, seneng Hmm. aja. Cuma emang dari awal tuh nggak yang niat yang kayak orang-orang bisa tahu gitu tuh kayak nggak aku expect sama sekali sih. Alhamdulillah sih banyak yang ternyata suka. Alhamdulillah. Nah, dari dari sekian banyak lagu Kakak, ada nggak sih lagu yang berdasarkan pengalaman hidup Kakak sendiri? Oh, sebenarnya kan aku tuh rilis yang projectku sendiri tuh ada 3 ya. Si Hmm. Bulan, Terbangun, sama Sempat. Tiga-tiganya itu emang berdasarkan yang terjadi di aku beneran sih. Hmm. Mm-mm. Berarti kegalauan-kegalauan Kakak semua ya? Iya betul. Semuanya adalah project curhat. Betul, 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 betul. Tapi yang Bulan gak galau kok. Oke, oke. Pembelaan. Berarti ada tadi kan disempat ya Kak. Nah, ini kan lagu yang terbaru nih, Terbangun. Hmm. Ada nggak kesulitan dalam proses pembuatan kah atau proses rekamannya kah gitu? Oh, kalau Terbangun tuh proses rekamannya sih yang menantang. Karena tuh, Hmm. jadi Terbangun tuh aku tulis, itu kan kayak soundtrack move on gitu ya. Cek gitu. Hmm. Itu aku tulis bener-bener pas abis putus banget gitu. Bukan tulisnya, rekamannya abis putus banget. Hmm. Jadi kayak masih apa ya, kayak masih sedih, masih emosional gitu kan, masih kayak menggebu-gebu banget gitu, emosi-emosi negatif ya. Terus harus rekaman gitu kan. Kalau orang lagi deg-degan banget atau lagi emosional banget itu kan kadang jadi Hmm. pitchy gitu kan, kayak suka Hmm. fales, kayak nggak bisa nyanyi lah intinya gitu. Jadi pas rekaman tuh kayak diulang-ulang terus sampai udah normal dulu gitu, stabil dulu baru bisa nyanyi gitu. Itu lumayan capek sih rekaman Terbangun karena masih gitu banget. Nah, kan kita udah sekarang kan udah nggak pernah manggung ya Kak. Karena aku juga seorang MC, nggak pernah udah jarang event juga gitu kan. Gimana sih Kakak untuk cara Kakak untuk mengobati kerinduan teman-teman yang suka dengan lagu Kakak gitu? Aku sih, aku bersyukur banget akan keberadaan Instagram dan YouTube gitu ya kayaknya itu jadi Hmm. kayak jadi wadah untuk aku tetap bisa ngobrol sama mereka, untuk bisa tetap sediain konten lah gitu. Jadi aku kayak kan nganggur gitu ya kayak bosen juga kangen juga nyanyi gitu kan, ya udah nyanyi nyanyi aja dimanapun yang aku bisa lah gitu sih, yang penting nggak diem. Nah, tahu nggak Kak? Jadi ada nih, ada adanya temen aku, Mm-mm. umurnya tuh masih di bawah umur banget. Dan dia sekarang demen banget nyanyiin lagu Sempat. Oh wow. Apakah sebenarnya target pasar lagu Sempat sendiri itu untuk dewasa kah? Atau untuk anak-anak kah? Atau untuk usia lanjut kah? Gitu Kak? Masa sih emang dia udah ngerti ya? Makanya, Aku ngerasa sempat cukup ini sih, cukup apa ya, cukup dewasa kali ya ininya ya, hmm, harusnya harusnya demografi pendengarnya, karena kayak ya udah ngerasain pahit-pahitnya pahit-pahitnya cinta yang gagal gitu kan, harusnya hmm, kayak kalau hmm. anak kecil kayak belum ngerti gak sih, nggak tahu sih, aku kayak pas SD
main gundu kan aktivitasnya, kayak belum ngerti gitu jatuh cinta tuh apa, kayak punya ekspektasi terhadap seseorang tuh gimana rasanya gitu gitu tuh belum ada gitu kan. Oh, wah, tapi makasih ya temennya adiknya Kak Wisnu. Oh Udah. ya, Kak, dekat-dekat ini nih ada nggak sih niatan untuk ngadain cover challenge untuk teman-teman di luar sana yang pengen mengcover lagu Sempat sendiri? Iya, aku pengen bikin yang itu kan, yang video kayak ini aku terus ini kosong gitu kan. Aku pengen banget Eh, sih bikin video itu. Ntar nih, ntar aku konsepin dulu ya dengan matang Oke, kalau mau asik. di. Ntar aku ikutan ya. Beneran ya? Beneran Yoi. ya? Oke, Beneran. siap. Oke. Oke, janji. Nah, dari kakak sendiri nih, jadwal manggung kan berantakan ya kak. Gimana cara kakak menghadapi jadwal manggung yang berantakan nggak? Sedih. Kamu pun demikian ya. Iya. Tiba-tiba tiba-tiba menjadi nol ya. Memang menyedihkan memang. Aku tuh untungnya banget aku tuh dari Desember mulai ngantor. Jadi Hmm. sekarang walaupun total gig adalah nol, kayak yang Hmm. penting masih ada lah gitu, masih ada cash flow yang berjalan gitu alhamdulillahnya. Cuma untuk manggung emang kan ya Allah gitu ya, kayak kok hilang gitu ya. Tapi mau nggak mau ya maksudnya daripada kita berisiko ya ngapa-ngapain di luar sana, jadi ya udahlah diterima aja, diikhlasin aja semua yang di cancel itu. Semua rencana-rencana itu ya ya udahlah gitu, kayak mau dikatakan apa, tidak bisa tidak bisa. Nih ada yang komen nih kak katanya itu jadi pengen sholat asar. Ya emang harus sholat wajib. Kalau nggak sholat lu dosa. Wajib Wikikilis. naon. Aduh, Kenapa gara-gara kafia lu pengen sholat? Emang itu kewajiban. harus beb, ayo beb sholat beb. Nah, tapi penting juga ya kak ya bahwa kita kerja menjadi karyawan kantor itu ketika menghadapi pandemi kayak gini pun juga menjadi sebuah keuntungan juga buat kita ya kak, wah, bahwa pemasukan pun masih ada gitu ya, nggak kita jadi kita tuh karir di event itu cuma buat selingan aja gitu ya nggak? Betul, iya. Iya, sebenarnya kan kan maksudnya orang juga bebas ya mau berkarir kayak apa caranya gitu. Cuma Hmm. kalau menurutku sih alhamdulillahnya aku mikir kayak harus ada backup gitu loh. Jadi kayak jangan Hmm. sampai tempat pemasukan tuh cuma dari satu tempat aja, karena kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gini terjadi, jadi Hmm. kita punya punya plan B lah gitu. Sama sih kak, sama yang kakak lakukan sama saya lakukan sama. Oh, Jadi ngantor juga setidaknya berarti. iya, setidaknya masih ada pemasukan gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dari Kak Afia sendiri nih, setuju nggak kalau banyak statement yang bilang bahwa seorang musisi Indonesia sekarang ini dengan adanya pandemi ini makin lebih kreatif kak dalam berkarya. Oh iya sih, iya banget sih. Kayak aku ngelihat orang-orang bikin coveran atau kayak tiba-tiba ada yang tiba-tiba rilis gitu kan, kayak rilisnya juga udah tentang tentang keadaan kita sekarang gitu kan, berarti kan produksinya cepet banget gitu kan, berarti kreativitasnya makin lancar. Setuju sih. Nah, untuk dekat-dekat ini, Kak Afia sendiri ada nggak niatan untuk ngeluarin single atau album untuk tahun ini? Oh, untuk tahun ini aku emang pengen bangetnya sih rencananya ya. Kan ini kalau Hmm. misalnya lancar. Kalau misalnya lancar tuh per 2 bulan lah ada single terus gitu. Jadi mau rilis rutin gitu. Maunya. Tapi kan sekarang Hmm. harus ku kaji ulang dulu kali ya, karena segala hal ini terjadi, aku nggak ngerti juga nih kalau misalnya aku rilis akan gimana, kalau nggak rilis akan gimana, itu masih aku pikirin lagi sih. Oh gitu, berarti ada kemungkinan lah ya tahun ini album keluar ya dari Kak Afia sendiri. Amin. Aku sedang menabung untuk itu sih sejujurnya. Karena ternyata produksi album tidak murah ya. Tapi kan di mata masyarakat kan, oh iya udah gampang kok gitu kan ya nggak sih? Iya, orang-orang tuh kayak, ayo kapan album, kapan album. So, kayak, ya aku juga mau. Tapi gimana cara bayar produser, gimana cara bayar ini itu kayak, wah banyak. Yang harus dipikirin banyak. Tapi bismillah, bismillah. Bisa, bisa, bisa. Nah, aku tuh ngelihat ya video-video kakak di YouTube itu kan di kayak misalnya official musiknya dari lagu kakak sendiri itu terlihat kayak simple gitu ya kak. Betul, emang aku
pengen, maksudnya aku emang tipe orang yang nggak suka ribet gitu loh, maksudnya aku suka efisiensi kayaknya. Jadi segala macamnya tuh udah pikirin yang paling efisien aja, yang penting selama si pesan yang mau aku sampaikan itu masih nyampe, ya udah gitu, nggak usah diribet-ribetin lagi gitu sih. Oke tuh katanya yo bisa yuk dari Winda katanya. Iya, Oke, bener ya, ntar Winda kalau rilis harus beli. Kalau nggak beli langsung diblokir. kok jangan, jangan dong. Bercanda, bercanda, bercanda. Tapi Oh. tapi ada niatan nggak untuk ini kak, ngerilis album berbentuk fisik? Oh, untuk fisik aku belum Apakah terlalu. cuma digital doang nantinya? Kenapa? Apakah rilis fisik apa digital doang untuk dekat-dekat ini? Aku sih mikirnya masih digital ya. Maksudnya aku juga belum riset terlalu banyak tentang kalau misalnya cetak album fisik tuh kayak apa gitu. Maksudnya aku belum tahu costnya, belum tahu nanti bisa dapet apanya kayak gitu-gitu. Aku belum mengkaji lebih dalam. Tapi sejauh ini sih kayaknya digital cukup efisien ya. Untuk pendengar yang ku targetkan sih kayaknya digital aja cukup sih. Oke, 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 oke. Nah, ada nggak niatan dari Kak Afia sendiri untuk ngadain spesial tour gitu mungkin ke sekolah-sekolah atau ke company-company atau ke kota-kota gitu? Pengen banget sih kalau misalnya kita bisa keluar rumah gitu. Itu aku pengen banget sih bikin tour. Aku pengen banget punya IP dulu sih sebenarnya. Punya IP, terus si IP ini ku ajak keliling-keliling gitu. Pengen banget, tapi ya sekarang Hmm. mungkin ya. Jadi nanti mungkin semoga bisa, amin. Nah, kalau seandainya misalnya diadakan spesial tour untuk khusus Kak Afia Atalia sendiri, itu kota mana yang pengen banget dikunjungi sama Kak Afia? Wow, aku pengen ke Padang sih karena sekalian pulang Pulang kampung kampung. dong. Aku tuh kayaknya kalau mikirin mau kemana tuh cuma mikirin kulinernya doang gitu loh Kak. Jadi kayak karena aku suka banget masakan Padang, jadi aku pengen ke Padang. Tapi just information ya, mantanku semua orang Padang. Wow, 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 ada apa ini? Ada apa ini? Ya baik-baik loh, orang Padang tuh baik-baik. Benar, 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 benar. Nah, kalau yang lagu 911 itu lagu kakak juga kah atau iya? Betul-betul, jadi 911 itu sama kayak Oscar sih bikinnya. Kita emang nulis berdua, bawain berdua. Apakah kakak terkena kebakaran? Telepon 911? Enggak, 911 tuh itu tuh kegawat daruratan karena jatuh cinta gitu, cailah. Kayak Oh, panik-panik gue demen banget nih sama orang ini gitu. Jadi kayak oh, call 911 gitu. 911. Iya kan, gue orang Indonesia, jadi bilangnya Betul, 911. betul. Tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Nah, kak, gimana sih kakak menanggapi pandemi ini terhadap dunia permusikan sendiri gimana kak? Kalau menurut kakak? Aku tuh sedihnya banget tuh ke ini sih teman-teman kru yang stage crew kayak yang emang bener-bener pendapatannya tuh plek-plekan dari manggung gitu kan. Kalau misalnya artisnya gitu, maksudnya misalnya penyanyinya atau band apa gitu kan mereka masih bisa misalnya mereka upload video di YouTube terus dapat keuntungan juga dari sana gitu kan. Tapi kalau untuk kru kan emang bener-bener harus di panggung itu kan, maksudnya ngandelin. Jadi itu yang kok kasianin banget sih. Tapi alhamdulillahnya banyak juga ya ternyata musisi-musisi yang udah ngegalang dana untuk mereka gitu kayak. Jadi kita benar-benar sehat gitu menurutku komunitas di musik tuh kayak saling bantu banget gitu. Oke, ini bukan pencitraannya kayak, tapi kakak adalah salah satu musisi yang pengen banget aku sepanggung sama kakak. Wah, oke, amin. Bener, ada 3 musisi yang pengen banget aku sepanggung. 1, Kak Afia Atalia. 2, Figura Renata. 3, Rasukma. Tuh pengen banget. Amin, amin. Ih, kenapa? Gak tahu, kan soalnya kan kakak kan lebih ke galau gitu ya. Nah, lagu Sempat ini mengisahkan aku sendiri gitu. Oh, yang sering disia-siakan gitu. oh.
dong yang nyanyiakan. Waduh, maaf ya. Sesama saudari-saudari Padang. Bener, bener, bener. Tapi bener, aku pengen banget gitu. Kapan ya kita bisa ke panggung gitu ya? Ntar cobalah, Amin ya Allah. Semoga corona cepat mungkin selesai. ada satu project yang bisa mempertemukan langsung gitu kan, tanpa lewat virtual. Iya. Amin, amin. Tapi Kak Afia sendiri ngerasain nggak dampak pandemi ini sendiri Kak? Aku tuh untungnya ya, aku kan introvert juga. Terus aku alhamdulillah masih ada kerjaan. Jadi kayak aku belum bener-bener apa ya, belum bener-bener merasa terpukul gitu loh dengan keadaan yang sekarang. Karena kan kalau misalnya nih teman-temanku yang extrovert tuh kasihan banget loh, yang kayak bener-bener butuh ketemu manusia tapi nggak bisa tuh kayak kasihan banget. Sementara aku nyaman-nyaman aja gitu loh, sendirian di rumah aja tuh kayak oke nggak apa-apa gitu. Jadi aku alhamdulillahnya sih belum kenapa-napa gitu, dan nauzubillah misalnya jangan sampai kenapa-napa sih. Aku juga, maksudnya aku jatuhnya lebih ke kasihan sama teman-teman yang misalnya kehilangan pekerjaan, yang bosen banget di rumah tuh sampai kayak udah stres banget gitu kan. Itu wajar juga ya, maksudnya itu reaksi yang gak wajar banget, tapi aku kasihan sih sama mereka. Semoga segera ada titik terang dari semua ini, ya Allah. Nah, tapi kalau dari kakak sendiri, ada nggak sih event yang terkena postpone atau cancel, Kak? Banyak weddingan sih yang ke cancel. Kan maksudnya tadinya ada resepsi, terus awal-awal tuh masih kayak diundur ya resepsinya jadi tanggal segini gitu kan. Terus lama-lama kayaknya nggak mungkin deh gitu. Terus ya udah mereka nikah di KUA gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu kan. Jadi weddingan banyak banget sih yang cancel, kayak oke nggak jadi oke. Tapi ya udah ya, harus ikhlas ya, harus ikhlas. Nah, untuk sekarang ini, ada nggak rencana yang tertunda dengan akan adanya pandemi ini, Kak? Dari Kak Afia sendiri? Hmm, belum ada sih. Aku emang kemarin aku rencana rilis lagu tetap jadi ku rilis gitu kan. Maksudnya jadi belum ada maksudnya yang personal dari aku belum ada yang ku cancel sih. Masih jalan. Oke. Nah, dari Kak Afia sendiri kan udah sering manggung gitu kan. Nah, ada nggak sih momen yang nggak bisa terlupakan dari Kak Afia sendiri? Yang momen yang unik gitu. Terus kira-kira di event mana, kalau boleh tahu? Ini sebenarnya sedih sih, boleh nggak kalau sedih? Boleh, boleh, boleh. Jadi aku tuh pernah, udah lama banget sih ini kejadiannya. Aku nyanyi di salah satu sekolah gitu ya, di SMA. Terus sebagai band penutup gitu. Jadi kayak terima kasih telah datang gitu, terus aku nyanyi gitu kan. Jadi kayak kata pertama aku nyanyi, terus mereka bubar semua itu. Ya Allah, sedih banget. Kayak jadi tuh mereka mikirnya kayak kalau misalnya nonton film tuh kayak apa sih, end credits gitu kali ya, kayak oke, acaranya sudah habis gitu, mari kita pergi. Tapi kan aku kayak baru nyanyi, kayak sedih banget sih. Sama. Apakah seburuk itu suaraku atau gimana, aku nggak ngerti. Tapi Enggak kok, enggak. Bagus kok, bagus. Tapi Kak, sedih banget sih. Itu di mana tuh Kak, kalau boleh tahu? Ada deh. Enak aku nyebutin sekolahnya. Oh iya, iya, iya. Tapi bener sih Kak, aku juga ya Kak ya, kadang ya, aku tuh masih kayak, ini curhatan juga sih, curhat dikit sih. Kayak misalnya nih, kan musisi mah abis naik gitu kan. Weh rame gitu kan. Kayak misalnya contoh, hi-fi gitu, abis naik gitu. Rame kan tuh. Terus ketika kita mencoba untuk membawakan acara biar suasananya lebih adem, tetap rame, kadang pun bubar gitu. Iya sih. Bener-bener sedih. Iya. Nah, itu kan jadi kerjaan sendiri buat kita kan. Jadi ya, kalau aku sih sebagai MC kan nggak boleh baper ya. Mungkin kalau musisi kan masuk banget ke hati gitu kan. Wah, apakah suara gua kayak gini gitu kan. Sedih. Tapi aku sesalut itu tahu sama MC. Aku kayak nggak bakal bisa deh jadi MC. Kayak kalian tuh keren banget, suka kayak tadi yang kamu bilang, yang kayak MC-nya mulai terus cabut. Ada yang kayak kalau misalnya MC lagi ngomong pada ngobrol gitu, kayak kasihan MC, ayo kita hargai MC guys. Tapi tergantung juga sih Kak. Kadang ada juga beberapa teman-teman juga
yang ketika kita naik pun masih menghargai itu masih cukup banyak gitu. Itu sih Alhamdulillah. salutnya, kadang tergantung tergantung kita membawakannya aja sih Kak, bisa kena nggak ke mereka gitu. Kadang kan Iya. ada yang bener-bener males gue ngeliatin dari mukanya aja udah enak gitu kan. Jahat. Iya, 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 iya. Tergantung sih, benar-benar. Gitu. Oke. Nah, aku minta pesan nih Kak, dari Kakak sendiri nih. Gimana sih pendapat Kakak tentang masih banyak ya ketidakpedulian masyarakat akan pandemi ini? Aduh, ya Allah. Kayak gemes banget sih. Orang-orang tuh mungkin mungkin mereka ini kali ya kurang observant gitu loh dalam hal merhatiin siapa-siapa aja sih sebenarnya yang kena dampaknya beneran gitu. Karena kita tuh harusnya berempati banget gitu sama mereka. Kayak tadi aku bilang, alhamdulillahnya mungkin aku nggak kenapa-napa, tapi mungkin teman-temanku yang mungkin orang tuanya meninggal dunia atau kehilangan kerjaan gitu-gitu tuh harus kita bantu guys gitu loh. Maksudnya bukan berarti harus nyumbang atau apa ya, tapi kita tuh juga bisa menjaga diri kita sendiri untuk flatten the curve, untuk mencegah corona ini lebih menyebar lagi. Kayak udahlah stay at home as masa sebisa mungkin, kalau misalnya emang tidak terpaksa jangan kemana-mana, cuci tangan sering-sering, pakai masker kalau emang harus pergi gitu-gitu. Kayak the basics tuh lakuin aja deh gitu buat buat mereka yang emang terkena dampaknya, kalau misalnya emang kamu sendiri tidak terkena gitu. Oke, oke. Nah Gimana? Kak, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak tuh Jakartanya mana sih Kak? Apa? Jakartanya di mana gitu? Oh, Jakartanya aku di timur serepet-serepet selatan. Gimana tuh? Oh ini Pokoknya ya, Jakarta BKT Timur ke ya, Jakarta BKT, Selatan, ini aku di sini. BKT ya, Apa? Banjir Kanal Timur ya? Ah, Bukan. bukan, bukan. Hah, itu bukan yang di Bekasi ya? Itu di mana sih? Bukan, bukan. BKT itu Jakarta Timur masih Kak? Oh iya, iya, aku timur sih. KTP ku sih timur sih. Oh gitu, oke oke. Aku soalnya di Bintaro Kak, dan aku banyak kan Oh, event-event tuh Jakarta Timur malah. oh iya, wah. Iya, Kita belum pernah ketemu tapi. iya. Ditunggu lah ya, buat teman-teman sekolah-sekolah mempertemukan saya dengan Kak Afia. Ya, please. Saat ini Sepanggung lah sudah gitu. berakhir. Semoga kita bertemu, amin. Nah, ngomong-ngomong lagi Kak, ke karya Kakak. Untuk selanjutnya, rilis single, Hmm? bocorin dong dikit singlenya tuh tentang apa sih Kak? Aku tuh sebenarnya nih ya, kalau misalnya mau rilis, kayak cukup impulsif gitu. Jadi aku punya beberapa stok lagu nih, tapi aku belum tahu yang mana yang mau dirilis duluan gitu. Jadi ntar tergantung moodku aja maunya yang mana dulu. Jadi aku juga bingung kalau misalnya mau bocorin, bocorin yang mana ya. Tapi sih kayaknya dari sejauh ini dari stok lagu-lagu yang ada, semuanya masih berhubungan sama cerita yang ku alami sendiri sih. Mengulik kisah hidup sendiri dulu ya Kak ya. Oh, Baru kisah hidup orang lain ya. betul. Belajarnya jadi aku jadi percobaan diriku sendiri dulu lah, jangan kita ceritain tentang kisah orang lain dulu. Belajar dulu dulu. Request Kak, nyanyi lagu Sway yang collab sama Clef. Iya ntar dibawain, ini udah gue Oh, catat baik. ya. Semoga dibawain nanti. Baik, terima kasih sudah mendengarkan Sway. Nah, kalau aku sih lagu wajibnya sempat. Sukanya yang galau. Ya kan, sebagai orang yang sering disia-siakan, jadi kan kita harus mengeffort sendiri gitu kan. Sedih. Oke, Kak, minta pesan Kak untuk teman-teman di luar sana yang habis terkena PHK akan pandemi ini, gimana sih Kak pendapatnya? Pesannya Aku dia pesan. I'm so sorry for you guys that you guys have gone through a lot. Tapi aku doain pokoknya semua-muanya biar semuanya akan jauh lebih baik secepat mungkin dan kalian akan diberikan titik terang yang lebih terang dari sebelumnya. Semoga abis ini semuanya membaik, terus kalian bisa dapat kehidupan yang lebih baik bahkan dari saat sebelum semua ini memburuk gitu. Amin ya Allah.
Sabar ya guys, semangat. Nah, minta pesan lagi untuk negeri kita tercinta untuk kedepannya gimana, Kak? Waduh. Semoga bisa lebih tegas ya dalam mengatur semua ini. Jangan bikin kita bingung aja gitu. Udah. Takut. Mau ngomong takut. Tapi aku berterima kasih kepada Instagram nggak nge-like hari ini. Kemarin saya nge-like. Kalau berarti nge-like dulu ya di awal ya. Iya, bener. Kemarin saya nggak bisa ngomong sama sekali sama Kak Nada Nida itu. Kita jadi ngobrolnya patah-patah banget dan terima kasih Instagram. Untuk hari ini saya bisa berjumpa dengan idola saya. Ya Allah. Mungkin saya harus bagi idola karena Nada Nida dulu ya kemarin. Waduh, Biar nggak nge-like gitu ya. Instagram tahu dari mana? Iya ya. Tahu gimana? Oke Kak, mungkin boleh dong satu Kak untuk dibawakan lagu requestannya Kak dari Yes, boleh. Virus Surotu ya. Ini aku sambil setel lagu aslinya kali ya. Iya boleh boleh. Aku takut lupa lirik deh. Udah lama banget nih nggak dengerin lagu ini. Keep running on my way. It look back I'm okay. Finding my getaway. Go on and on. I will make things right. I see you're playing by the stage light. You got me mesmerized. I feel you knew my life's deep down inside. You got me moving, you make me sway. Ain't no flatty grooves like you. Got me into you, I know this much is true. Ain't no flatty grooves like you. Got me into you, now all I want is you. That's true, it's you, baby, that's you. It's true, sway me, that's true. It's you, baby, that's you. It's true, make me feel right. Yay! Keren keren keren. Vi, ada yang ngomong Kak katanya Vi, ini Risa MS. Kamu praktik psikologi di mana katanya? Oh Ya. hai Rina, oh my god, enggak, aku nggak praktek psikologi, jadi aku cuma S1 kan psikologinya, jadi aku belum boleh tuh praktek jadi psikolog gitu, belum boleh, aku harus S2 dulu kalau misalnya kayak gitu, harus ambil profesi. Jadi aku nggak praktek di mana-mana guys. Jangan-jangan, nanti Nah, sesat. nah Kak, kalau misalnya kan Kakak psikolog ya Kak ya? Berarti kalau misalnya Kakak depresi itu bisa mengobati sendiri nggak sih? Oh enggak. Jadi ini suatu apa ya? Suatu persepsi yang sering terjadi gitu. Suka dibilang kalau psikolog tuh kayak pasti bisa gitu menghadapi semua masalah sendiri, tapi kebanyakan malah psikolog tuh ya ke psikolog juga gitu. Jadi kayak tetap butuh gitu loh orang di luar diri kita sendiri yang bantu kita untuk cari-cari solusi bareng-bareng gitu sih. Nih ada Aku yang nanya Kak, boleh request lagu? Boleh, boleh, boleh. apa Iya tuh? lanjut Kak. Lanjut Kak, lanjut. Tadi apa? Iya, pokoknya aku juga ke psikolog juga gitu. Maksudnya aku juga konsul ke psikolog beneran gitu. Jadi menurutku semua orang baiknya butuh psikolog masing-masing sih. Bahkan orang-orang yang psikolog juga. Terus katanya mau ambil klinis, katanya Kak. Enggak. Aku belum ada niat ke sana sih. Aku masih mau mengejar musik dulu kayaknya, Risa. Ah, Turut thank you. berduka. Emang Kakak kenapa Kak? Mamanya? Mamaku, mamaku meninggal bulan November kemarin. Innalillahi, turut berduka cita ya Kak. Terima kasih, doain ya buat Iya, semoga diterima di sisinya. ini ya Rabbal Alamin.
Tapi aku juga bingung loh Kak, di tahun ini tuh banyak banget musisi-musisi yang diambil gitu. Orang-orang baik yang diambil. Sedih banget ya Allah, tapi Glenn Fredly sih aku paling terpukul, sedih banget sih. Nih Kak, ada yang nanya lagi, ada yang ngomong nih katanya aku kena bipolar Vi, baru tahu Kak Vindi kakak kamu. Iya, jadi kakakku namanya Vindi, dia itu Hmm, uh, bikin komunitas namanya Bipolar hmm. Care Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang merupakan ODB, orang dengan bipolar, bisa join di Bipolar Care Indonesia ya. Itu nanti adalah wadah untuk kalian bisa sharing-sharing ke sesama ODB maupun ke caregiver. Oke 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 oke. Terus katanya Vi, aku sampai berhenti di PB tinggal 21 SKS lagi. Ini Oh curhat ya. iya, ini temenku tapi udah lama banget kita nggak ketemu ya ampun. Ya ampun. Di IPB, oh. It's okay guys, it's okay. Kuatnya aja, sekuatnya aja. Jangan dipaksa. Kak, dari kakak ada nggak sih Kak target nikah umur berapa Kak? Waduh. Sejujurnya tuh pas dulu kayak misalnya aku masih umur 16 gitu ya. Aku mikir tuh umur 25 tuh pasti udah tua banget ya gitu. Pasti aku udah nikah deh umur 25. Terus sekarang kayak oh tahun ini 25 tapi oh ternyata gini aja ya hidup. Kayaknya aku wallahu alam aja lah, udah gak tahu deh kapan. So ketemunya aja Ngalir deh. aja ya Kak ya, ngalir ya. Terserah, terserah ya Allah. Ini hostnya modus Kak. Ya Allah, gak ada modus. Kan gue nanya. Gue nanya Ayo bukan modus. bertanya loh. Bertanya, kita kan berteman bertanya. Diam-diam. Iri, iri tanda tak mampu. Kak, boleh dong Kak sedikit dibawain lagu sempat Kak untuk aku Oh, gitu. wow. Jangan menangis ya tapi ya. Nggak Iya boleh. tenang tenang. Oke. Untuk apa aku terus memelas, tidak dapat tertidur pulas. Untuk apa pertahananku jaga, jika telah kau temukan dia? Apakah kau ucapkan yang sama kepadaku dan pada dirinya? Ku tak lagi percaya semua indah ku rasa ternyata sia-sia. Mau nangis hanya putus asa. Jika memang berakhir meninggalkan, mengapa kau sempat Apa? tinggal? Oh, menghayati Akhir, banget, Bos. akhirnya bisa dibawain sama yang biasanya ditemanin tidur oleh Spotify. Gila, gila, gila. Dengernya sampai gitu-gitu. Aku tadi sempet cam recorder ya, izin dulu ya. Ya, Kak hostnya jangan disuruh ikut nyanyi. Kan gua kan galau. kan sing Panutan saya along. dia sekarang. Ya lagi konser beneran gitu loh, Yuki Septian. Gak apa dong. Tapi bener Kak, tujuan tujuan aku juga bikin program ini tuh untuk mendukung program pemerintah juga stay at home maupun juga ngehibur teman-teman yang lagi stay at home untuk ngabuburit gitu Kak Betul. tujuannya. Bentar lagi buka. Yay. Oh Kakak puasa ya Kak? Iya dong, masa enggak? Udah batal berapa Kak? Wah ya, sorry sebagai perempuan ya. Ada ya. Oh oke 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 oke.
Gak bisa full, aku tuh sedih. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Afia. Kita masih mempunyai waktu yang lumayan masih cukup lama. Atau mungkin mau request lagu bisa ke Kak Afia sendiri. Kak Afia bisa bikin kolak nggak? Katanya. Enggak, Bermutu sekali pertanyaannya. nggak bisa lagi ya, aku nggak bisa sok-sok keren. Bisa gitu. Nggak bisa, aku nggak tahu resepnya. Ini pertanyaan dari kemarin saya Gimana? nggak pernah tanyakan kepada musisi-musisi dan ditanyakan oleh viewersnya sendiri. Bikin kolak nggak bisa, Sat. Ntar aku belajar deh kalau gitu. Kalau aku harus bisa. Nah, kakak bisa masak nggak, Kak? Aku masak tuh kalau ada resepnya bisa, kan ada orang yang kayak jago gitu ya, kayak tinggal gitu kayak enak gitu. Aku kayak nggak bisa deh mengira-ngira ini berapa itu berapa gitu. Kayak harus harus nyontek. Oh, tapi Kak, ya aku mau nanya nih ya, Kak ya. Dari kakak sendiri, berarti pernah ya? Pernah dia merasakan dikecewakan oleh seorang pria itu pernah ya? Pernah lah. Pernah banget. Wow. Seorang Afia Atalia. Pernah dirasakan kecewaan. Pernah Nah, lah. yang pernah ngecewain itu butuh wanita seperti apa, saya tanya. Iya, yang dia suka aja gitu. Oh, Beda kan bos, namanya selera ya, namanya cocok-cocokan. Bisa iya. aja. Kayak Indomie aja ya, kayak seleraku ya. Betul. Betul. Betul sekali. Bosnya sering diselingkuhin ya, anjay. Kok Ya tahu sih? Allah, puk-puk. Emang. Eh, Terus aja Ki, buka kartu Ki, iya terus. Terus Ki. Yuki ini adalah salah satu tim saya Kak di DW Manajemen. Dia ngebantu saya untuk ini salah satu soundman apa ya fotografernya untuk dangdut berbisa. oh, Dan aku juga cool. aku tergabung juga dangdut berbisa Kak gitu. Jadi kita kayak feel koplo gitu sih Kak Oh, macamnya. oke, oke, oke. Ntar aku stop-stop deh tentang dangdut berbisa. Asik. Kak, aku mau nanya nih Kak, pendapat Kakak tentang seorang Glenn Fredly itu di mata kakak bagaimana sih kak? Wah, dia legenda sih gitu, kayak aku galau dengernya lagu dia, aku lagi naksir orang dengernya lagu dia, baru banget putus dengernya lagu dia. Kayak dia tuh punya banyak banget kisah yang udah dia ceritain lewat lagu-lagunya yang emang kayaknya hampir semua orang tuh bakal bisa relate gitu ya. Dan maksudnya kemampuan musikalitasnya juga wah luar biasa banget gitu. Kayak denger suara dia baru nafas aja kayak udah aduh enak banget suara Glenn Fredly gitu. Jadi kayak wah kita kehilangan aset yang sangat berharga sih di dunia musik Indonesia. Sedih. Oke oke kak, kalau seorang maestro Didi Kempot menurut pandangan kakak orangnya seperti apa kak? Wah dia keren sih. Dia menyentuh banyak sekali kalangan gitu loh. Maksudnya kayak bahkan teman-temanku yang gak ngerti bahasa Jawa juga dengerin lagu dia gitu kan. Itu kan berarti Hmm. itu tuh skill yang kayak gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata gitu loh. Kayak dia Hmm. emang udah beyond aja gitu, pakai musiknya tok, maksudnya bahkan liriknya nggak dimengerti gitu ya, pakai musiknya aja juga udah bisa menyentuh hati banyak orang. Jadi luar biasa banget sih Didi Kempot. Innalillahi, ya Allah sedih banget. Halo Moko, halo, namanya Halo Moko. Halo halo Moko. Kak, aku penasaran nih kak, adakah kriteria sendiri dalam pemilih pasangan seorang Kak Afia sendiri? Waduh, memilih pasangan. Kayaknya yang penting seagama ya kan. Terus Hmm. um, maksudnya bukan hanya sama-sama Islam, tapi kayak cara kita mempersepsi agama tuh mirip-mirip lah gitu. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang clash gitu. Terus pintar, terus apa ya, bisa mendukung
mimpi-mimpiku lah gitu. Lagi ya. Ya yang penting cocok aja lah. Al-Fatihah untuk almarhum Pak Deddy Kempot ya. Ya, kita doakan. Semoga diterima di sisinya. Amin. Tapi dari semua yang tadi kakak bilang, saya sepertinya tidak termasuk satu kak. Pintar kak, saya tidak pintar soalnya. Tapi jadi MC tuh harus pinter tahu. Kalau enggak ntar diem. Ya nggak sih? Iya, tapi kan maksudnya pintarnya itu kan mungkin pintar dari makna apa gitu kan. Kalau dalam pendidikan kan sulit gitu, sulit. Oh, itu tuh menurutku pinter tuh, masa intelektualitas tuh bukan dari gelar atau kayak kamu sekolahnya di mana gitu, enggak tahu. Yang penting kita bisa mengadjust diri kita ke lingkungan yang lagi kita, masa lingkungan yang tempat kita berada sekarang itu juga namanya pinter. Kita bisa meregulasi emosi kita, itu juga namanya pinter. Jadi kayak luas gitu loh definisinya. Tapi aku salutnya kakak kan psikolog gitu kan, psikologi gitu kan ya jurusannya. Nah, bisa ngalir ke dunia event, terus juga ngalir juga ke dunia perkantoran juga gitu. Keren banget sih kak kalau menurutku. Makasih ya. Melenceng, sama-sama melenceng soalnya kita kak. Iya, belok ya. Kamu emang kuliahnya apa? Akuntansi kak. Oh, wah. Lebih jauh lah. Belok. Iya, bener-bener. Kak Afia, iya tuh dipanggil kak katanya Hamad ya. Kining Halo. Duh banyak banget ya yang nonton ya. Kalau sama idola gue. Akuntansi jadi MC ya. Keren sih. Kayak Tapi kak, kenapa kak? Nggak, akuntansi jadi MC tuh kayak beloknya jauh banget gitu. Kak boleh request lagu hi-fi nggak? Lagu dia dong, jangan lagu hi-fi dong. Lagu hi-fi. Kan dia bukan artis cover. Dia bukan musisi cover, Bapak. Lagu dia. Tolong lah, tolong. Kan teman sendiri, masa dimarahin. Ya, saya nggak marah, Kak. Itu kan saya memberikan informasi, ya kan? Kak Afia ini kan mempunyai karya yang bagus, yang bisa menjadi tempat tidur saya. Kenapa harus membawakan lagu orang lain? Maaf nih, mohon maaf nih, mohon maaf. Aman, 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 aman. Aman, aman. Ini pelangi. Pelangi. Jangan, Kak, jangan. Oh, nggak boleh ya. Kak, minta pesan Kak satu. Gimana pendapat Kakak tentang program live bareng musisi ini? Iya, aku tuh seneng banget sama teman-teman yang memberi wadah untuk musisi punya tempat untuk ngobrol kayak gini. Dan aku sesalut itu sih sama Kak Wisnu karena setiap hari banget ya. Tiap hari Kak selama bulan Ramadan. Parah sih, aku kayak ya Allah, aku ngebayanginnya mungkin akan lelah gitu karena menurutku satu hal yang paling susah buat dilakuin tuh konsistensi sih, dan kamu ngelakuin ini setiap hari, jadi salut. Dan aku berusaha untuk mengulik semua musisi yang aku ajak ngobrol gitu. Betul, iya bener-bener. Great job. Tapi kalau kakak dari tadi aku nggak perlu ngulik Kak, soalnya udah tahu gitu. Gimana? Gue tadi ditanya kriteria, kan itu ngulik. Iya benar-benar sih. Nah, aku juga minggu depan nih kita akan live bareng cukup banyak musisi nih Kak. Ada dari Alien Child dari Bali, terus juga ada Agni Maya dari Bandung, juga ada Daun Jatuh, ada Sandwich Musik, ada Manjakani Kak dari Bandung. Dan juga terakhir ada Sekaranggi. Jadi stay tune terus lah di live bareng musisi ini, bareng DWE Manajemen di support. Lagu yang 922. 911 Bapak, 922 gak ada. Tambah 11 gimana tuh? 911 911 bukan 922. Enggak apa-apa, itu typo. Itu typo fix. Typo atuh. Typo. Iya, jempolnya kegedean sih. Astaga. Oke, Kak. Mungkin nggak apa-apa lah. Lagu terakhir aja, Kak. Lagu terbaru dari Kak Afia sendiri. Terbangun. Oh, Terbangun apa 911 nih?
Oh, 911 aja deh, 911 tuh. Biarin Yuki, kasihan. Pengen 911. Kasian dia udah typo loh ngetiknya. Oke, oke, oke. Aduh gemes. I don't know how to figure out this condition makes me look like a fool. It's uncomfortable and irrational. I so need a time out. I can understand this feeling slowly turning into something, baby. Can I have you on the weekend? Should I show you how the week ends? I'm just trying to solve this riddle, enjoying myself in the rhythm, struggling, pushing myself to my limit. Baby, I'm starting to be exhausted. I need some rest, or maybe I just need to meditate. My anxiety overcomplicates. It's all messed up, I really can't think straight. Call me at 911. Tell me I'll be alright. I'll be alright. My heart's beating on and on. Let me be by your side. Be by my side. Well, 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 well. Well, 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 well. Well, 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 well. I'm alright when you're by my side. Thank you. Thank you to Yuki udah ya dibawain. Kak, Jangan typo lagi kita tinggal 2 menit lagi nih Kak, buat live bareng ngobrol bareng musisi bersama Kak Afia sendiri. Aku mau ngucapin terima kasih banget Kak Afia udah mau berpartisipasi di acara live bareng musisi hari ini. My pleasure. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton dari tadi, dari jam 4 sore sampai jam 5 sore ini bersama Kak Afia dan saya sendiri. Dan terima kasih juga kepada media yang udah mensupport acara-acara live bareng musisi. Ada eventku.com, ada Seputar Musik, ada Jakarta Network, ada Ghost ID, dan ada Kos Radio. Thank you semuanya. Boleh Kak, terakhir ya Kak ya? Bonus ya Kak, lagu terakhir ya? Boleh, boleh. Apa-apa? Terbangun Kak, boleh? Oh, oke, oke. Tapi emang butuh lagu-lagu move on ya. Iya Kak, benar. Baik. Dahulu semua tentangmu, kau yang paling memahamiku, kau yang bawaku terbang, tapi kau lepas tanganku. Kau biarkan aku yang terjatuh, ku terbangun dari mimpiku, dan tak ada lagi dirimu. Ku kira kaulah segalanya, ternyata kau hanya harapan belaka. Dirimu takkan menghentikan langkahku.